Selamat malam, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Dina Meyer Halatu, di dalam acara Night Call GPIB. Sebuah sukacita bahwa kita bisa kembali mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, di mana pembacaan Alkitab diambil dari Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-17. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Maha Baik, berkatilah kami dengan firman-Mu pada malam ini. Biarlah kami mengerti, menyimpannya dalam hati kami, dan kami meneruskan itu dalam kehidupan yang Engkau anugerahkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan Wahyu 22 ayat yang ke-17 berkata, Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ada beberapa hal yang akan kita bahas atau renungkan pada malam hari ini. Hal yang pertama, saudara-saudara, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Allah dan gerejanya atau Kristus dengan persekutuan orang percaya mengatakan, marilah. Mereka yang hidup bersama dengan Kristus mendengarkan perkataan Kristus, dan mereka menjadi satu di dalam ajakan Kristus. Marilah. Siapa yang diajak, saudara-saudara? Mereka yang ingin hidup, mereka yang haus, mereka yang ingin mendengarkan sesuatu yang menenangkan dan membuat hati mereka menjadi tenang. Atau dengan kata lain, ajakan itu disampaikan kepada siapa saja yang rindu untuk mengalami kelepasan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Tentu ada sebagian kita yang berbahagia karena banyak hal, pertambahan usia, karena sukses di pekerjaan, atau karena berhasil dalam meraih cita-cita. Tapi saya percaya tidak sedikit juga di antara kita yang mengalami pergulatan sepanjang hari ini, bergumul dengan kondisi fisik yang lemah karena sakit, bergumul karena duka cita, karena harus berjuang untuk bisa tetap hidup. Mereka yang mengalami kekecewaan dan harus berhadapan terus dengan berita-berita yang menakutkan. Mereka yang mengalami hati yang terluka. Bagaimanapun keadaan saudara pada hari ini, firman Tuhan mau menyapa. Allah mau berkata dan mengajak saudara sekalian, siapapun saudara, bagaimanapun hidup saudara, dan seperti apapun keadaan saudara, firman Tuhan ini sampai kepadamu dan mengatakan, marilah. Mari untuk apa? Dan mari kepada siapa? Hal yang kedua, saudara-saudara, ajakan itu mau mengatakan supaya mari datanglah kepada Kristus. Datanglah kepada Dia, sumber kehidupan itu. Datanglah kepada Dia yang memberikan kelegaan dari hausmu, yang memberikan kau kekuatan untuk melangkah. Datanglah kepada Dia yang mau berbicara dengan engkau. Dengarkanlah Dia. Dan karena itu saya percaya bahwa bukan hanya kepada mereka yang menganggap dirinya baik-baik saja, bukan hanya kepada mereka
yang hidupnya mudah-mudah saja. Tapi bagi kita semua, siapapun kita, dengarlah, Tuhan sedang mengajak kita untuk datang kepadanya. Ketika saudara berseru dan saudara tidak tahu pada siapa saudara harus berseru, malam ini firman Tuhan katakan, berserulah kepada Dia dan dengarlah Dia berbicara kepada Anda. Mari datanglah kepadanya. Dan yang berikut saudara-saudara, ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka datang bukan karena mereka harus memberikan sesuatu. Mereka datang bukan karena mereka dituntut untuk memberikan sesuatu dari dirinya, tapi sebaliknya, ketika mereka datang, mereka menerima sesuatu. Karena air kehidupan itu diberikan dengan cuma-cuma. Setiap orang yang berseru kepada Allah dan mau mendengar, mau datang kepadanya, ia akan menerima kehidupan itu cuma-cuma. Bukan karena usahanya, bukan karena upayanya, bukan karena kerja kerasnya, bukan karena gagah dan perkasanya ia menerima itu semua, tetapi karena Allah yang memberikannya sebagai sebuah anugerah. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, pada gilirannya, setiap orang yang mendengar ajakan itu, dia harus termotivasi dan terpanggil untuk lalu bergerak, mengambil keputusan untuk bergerak maju. Mereka yang mendengar, marilah. Pada gilirannya mereka juga akan berkata, marilah. Menjawab, merespon panggilan Tuhan itu. Jangan tinggal diam, tapi berdirilah, bergeraklah, dan berjalanlah bersama dengan Tuhan. Kalau malam ini memasuki istirahat saudara, saudara masih bergumul, saudara masih berjuang, saudara masih merasa tidak memiliki kemampuan untuk bangkit lagi, dengarlah firman Tuhan. Marilah, datanglah kepada Tuhan, maka engkau akan tetap hidup. Tuhan memberkati saudara, selamat beristirahat. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari mengakhiri perjumpaan kita dengan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam ini. Biarlah firman itu menyejukkan hati kami, menguatkan kami, dan membuat hati kami menjadi tenang, sehingga kami dapat beristirahat. Kami percaya ketika kami memandang padamu, berseru kepadamu, siapapun kami, dengan keadaan yang bagaimanapun, Tuhan sedang melihat kami dan mengajak kami untuk mendekat kepadamu, merasakan kelegaan, dan boleh tetap hidup di dalam Engkau. Berkatilah kami melewati malam istirahat ini ya Bapa. Rangkulah kami di dalam pelukan kasih-Mu. Buatlah kami merasakan damai dan sejahtera itu. Dalam kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.